Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Woro Sophia, Rani Rahmawati, dan Fatmati Jayanti. Kami akan mempresentasikan tentang teori belajar. Yang pertama, dipersilakan Mbak Woro untuk menjelaskannya. Akan saya jelaskan untuk yang pertama terkait penerapan teori belajar teoristik. Dalam teori belajar teoristik akan terjadi perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contoh kegiatan yang dapat diterapkan dalam teori belajar teoristik itu adalah guru memberikan stimulus agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Kemudian contoh langkah penerapan teori belajar teoristik di kelas yaitu guru memberikan contoh soal kepada siswa, yaitu stimulusnya itu adalah contoh soal yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kemudian guru meminta siswa untuk mencoba mengerjakan soal. Lalu guru akan terus memberikan soal berulang kali hingga siswa dapat mencoba mengerjakan soal tanpa bantuan dari guru ataupun melihat contoh sebelumnya. Sehingga apa yang telah dipelajari oleh siswa tersebut merupakan respon dari stimulus yang diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya adalah terkait penerapan teori belajar sosial kognitif. Dalam teori belajar sosial kognitif yaitu terkait belajar sosial. Dalam teori belajar sosial kognitif, pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif yaitu pertama, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang kedua, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang ketiga, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kemudian, contoh langkah penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas yaitu guru meminta siswa untuk mengamati suatu contoh permasalahan, kemudian guru memberikan waktu bagi siswa untuk bertanya, memberikan kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami. Kemudian selanjutnya terkait penerapan teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, pembentukan pengetahuan dilakukan oleh siswa itu sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya, diperoleh untuk membentuk pengetahuan baru. Kemudian contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pelajaran yaitu guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Kemudian guru menggunakan data mentah sumber-sumber utama dan materi-materi interaktif. Yang ketiga, siswa terlibat dalam pengalaman yang menyenangkan dan mendorong terjadinya diskusi. Contoh langkah penerapan teori belajar konstruktivisme di dalam kelas yaitu guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, kemudian peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Kemudian peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Kemudian model-model apa saja terkait model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme yaitu pertama model discovery learning. Kenapa model discovery learning? Karena dalam model pembelajaran tersebut siswa mengorganisasi dan membangun konsep berdasarkan pemahamannya sendiri. Kemudian model inquiry learning. Kenapa model inquiry learning? Karena siswa mencari informasi dengan observasi dan eksperimen. Pelajar akan mencari jawaban secara mandiri dengan analisis, penyelidikan, menanyakan pertanyaan,
model project based learning. Kenapa model project based learning? Karena siswa dihadapkan pada permasalahan konkret, mencari solusi. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana memberikan motivasi terhadap Tania yang berusia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk sukses, yang pertama dengan melakukan pendekatan dan menanyakan minat. Melakukan pendekatan dan menanyakan minat Tania secara detail tentang apa yang dia sukai, baik di akademik maupun non-akademik. Akademik itu seperti mata pelajaran apa yang mungkin dia bersemangat dalam mengerjakan, ataupun non-akademik seperti hobi, kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Yang kedua, mencari faktor penyebab. Menanyakan dan mencari faktor penyebab mengapa Tania tidak memiliki keinginan untuk sukses. Sebenarnya faktor ini bisa dari internal dirinya sendiri dan bisa juga dari eksternal, dari orang lain. Bisa jadi karena masalah keluarga atau masalah dikucilkan teman dan sebagainya, itu juga bisa menjadi penyebab Tania itu tidak ingin sukses atau memiliki keinginan yang rendah untuk sukses. Yang ketiga, memberikan kekuasaan atas dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru memberikan Tania kekuasaan atas dirinya sendiri supaya Tania itu tidak merasa seperti di penjara atau hanya seperti menerima perintah saja. Untuk anak usia 7 tahun, lebih baik kita itu memberi instruksi yang seolah-olah mengajak dia lebih ke bermain daripada kita hanya memberi perintah dan perintah, maka anak itu keinginannya malah semakin rendah, sehingga melatih bertanggung jawab atas keinginannya sendiri. Apabila Tania ingin memilih belajar berkelompok, dalam kelas itu kita mengadakan belajar kelompok, maka anak tersebut juga harus bertanggung jawab untuk mempresentasikan apa yang dia diskusikan di dalam kelompok. Dengan begitu, Tania akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, tidak ragu mengambil keputusan kelak di masa depan. Yang ketiga, menggunakan metode belajar yang aktif. Jadi, kita sebagai guru juga harus menggunakan metode belajar yang aktif untuk anak usia 7 tahun, sehingga tugas yang diberikan kepada anak-anak usia 7 tahun termasuk Tania itu akan menumbuhkan motivasi dalam belajarnya, seperti metode-metode belajar yang sambil bermain, metode belajar yang games dan diskusi. Itu adalah melatih Tania belajar secara aktif. Yang terakhir, menjadi guru yang antusias. Apabila kita menjadi seorang guru mengajar selalu tampil ceria dan bersemangat serta antusias di depan kelas, maka anak-anak juga akan ceria. Apabila gurunya aja udah cemberut di depan kelas, lemas, lunglai, anak-anaknya juga, kenapa kok lemas? Nah, jadi anak-anaknya juga ikut lemas, ikut tidak bersemangat. Tapi kalau kita pertama masuk kelas langsung, halo anak-anak semua, gimana kabar kalian? Apakah kalian senang hari ini? Nah, mungkin untuk anak-anak usia 7 tahun mereka juga akan bersemangat menjawab, saya senang Bu hari ini, saya seperti ini dan seperti ini. Nah, itu akan menumbuhkan semangat di awal pembelajaran maupun dalam pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Untuk kasus yang kedua yaitu Samuel, anak berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, solusinya untuk memberi motivasi kepada Samuel, yang pertama itu kita harus menanamkan ke dirinya Samuel, supaya dia itu berani dalam mengambil keputusan. Dengan menumbuhkan sikap berani dalam mengambil keputusan dan menerima segala keputusan yang ada di dalam ketidakpastian, maka Samuel itu akan mengurangi rasa takutnya ketika gagal. Jadi kita pacu agar dia itu berani mengambil keputusan seperti mengikuti lomba. Apabila Samuel itu memiliki kemampuan yang tinggi, namun dia takut untuk kalah, kita sebagai guru harus memotivasi Samuel untuk tetap ikut lomba tersebut.
hasil itu adalah bonus. Samuel menjadi juara itu adalah bonus, tapi pengalaman yang dia lakukan ketika mengikuti perlombaan atau cerdas cermat dan sebagainya, itu dia berani mengikuti perlombaan itu adalah suatu keputusan yang baik untuk melatih mental supaya tidak takut akan gagal. Yang kedua, mengurangi mencari kepastian dari orang lain. Di anak usia 10 tahun, biasanya ini adalah masa pubertas di mana anak itu sedang mencari jati dirinya sendiri. Kadang di usia segini juga anak itu mulai ikut-ikutan teman. Kadang juga masih bingung aku tuh apa, gimana, kadang terpengaruh. Nah, dengan memberi saran ke Samuel untuk mengurangi mencari kepastian dari orang lain dan mengingatkan untuk jangan menjadi omongan orang lain sebagai acuan untuk menentukan keputusan serta mendorong Samuel melakukan apa yang dia rasa benar dan mempertahankan prestasinya. Jadi, kita boleh menerima saran dari orang lain, tapi kita juga harus menyaring apa saran yang baik untuk diri kita dan apa yang tidak baik untuk diri kita. Jadi, kita menerima saran orang lain itu boleh, cuma tidak perlu kita harus mengikuti kepastian dari orang lain. Tanamkan ke diri Samuel untuk mengikuti kata hatinya, apa yang dia rasa benar itu, maka itu yang dia harus lakukan. Yang ketiga, dengan menerima kekurangan diri sendiri. Kita sebagai guru memberitahu ke Samuel untuk menerima kekurangan diri sendiri. Saat Samuel mampu menerima kelemahan diri sendiri, dia dapat memakai kelemahan tersebut untuk mengatasi rasa takut gagal. Dia akan berusaha lebih keras untuk mengubah kekurangan menjadi kelebihan. Contohnya, misalkan Samuel itu lemah dalam pembagian pecahan. Maka ketika dia disuruh maju ke depan, mengerjakan pembagian pecahan, sebelumnya pada proses belajar sebelumnya, dia akan berusaha bagaimana cara mengerjakan pembagian pecahan ini supaya ketika dia besok maju ke depan itu bisa. Nah, dia sadar akan kekurangannya tidak bisa pembagian pecahan, makanya dia akan berusaha belajar terus-menerus sehingga dia bisa mengerjakan dan ketika disuruh maju gurunya ke depan, dia akan berani tampil maju. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatma Trijayanti untuk waktu dan kesempatannya saya berikan sebelumnya. Terima kasih untuk kesempatannya waktu yang diberikan. Saya akan menjelaskan Sandra, ini kasusnya Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Maksudnya dia ini kayak sepemahaman saya dia pendiam tapi juga meremehkan orang lain. Nah, di sini Sandra kasus ini saya melakukan dengan pendekatan terlebih dahulu dengan mendekati anak secara personal di waktu istirahat secara pribadi personal. Terus kemudian menggunakan bahasa yang santai agar peserta didik merasa nyaman. Jangan sampai kita itu mengejas anak itu terlalu dalam. Jangan mengulik anak terlalu dalam karena anak akan merasa tidak nyaman dengan apa yang kita berikan kalau kita terlalu mencari mengulik-ulik tentang siswa tersebut. Kemudian berikan kepercayaan dengan melakukan dari kita memberikan sebuah angket kepada siswa tentang minat dan bakat. Kemudian siswa tersebut menulis tentang minat dan bakatnya, kemampuannya, kita bisa mengetahui bakat tersebut dan kemudian kita bisa mengembangkan bakat dari siswa tersebut. Nah, agar dia itu percaya dengan bakat dia mulai terbuka tentang dirinya. Kemudian ajak untuk berinteraksi sosial dengan temannya. Berarti di sini ajak si Sandra ini untuk berkumpul dengan tampannya, atau kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang modelnya itu berdiskusi atau gaming yang sehingga dia itu dapat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian tahap selanjutnya itu saya melakukan pendekatan. Setelah melakukan pendekatan, saya ajak tentang pentingnya toleransi tentang perbedaan bakat. Nah, saya pertama mengajak untuk bersosial, apa itu pentingnya keberagaman antar teman. Kemudian setiap orang pasti memiliki bakat yang berbeda-beda.
Jadi kita jangan menganggap bakat kita itu yang paling lebih. Kemudian bicarakan tentang perbedaan kepada Sandra. Tentang itu setiap orang itu pasti memiliki keunikan. Yang keunikan Sandra mungkin berbeda dengan keunikan orang lain, dan keunikan orang lain belum tentu dimiliki oleh Sandra. Sehingga yakinlah bahwa keunikan itu adalah sebuah kelebihan dari diri sendiri, sehingga dapat memicu agar Sandra ini percaya dengan bakatnya dan kelebihannya, dan dia dapat menghormati apa yang dimiliki bakat orang lain. Terus kemudian mengubah pola pikir Sandra menjadi lebih terbuka. Dengan pola pikir terbuka itu mengingatkan Sandra bahwa kita harus menerima perbedaan dengan menghargai perbedaan tersebut tanpa merendahkan orang lain atau tidak harus merendahkan dirinya sendiri. Cara model pembelajaran ini yang cocok itu adalah dia itu seperti kayak gaming, model pembelajaran gaming, diskusi, sama presentasi, sehingga mengajak Sandra ini dapat percaya dengan kemampuan sendirinya. Seperti itu. Kasus yang kedua, Robert adalah 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Di sini Robert itu udah usia remaja. Usia remaja itu tidak bisa kita gurui, sehingga kita melakukan pendekatannya itu lebih berbeda dengan anak-anak SD maupun anak SMP. Untuk anak yang SD itu kan membuat pembelajaran menyenangkan. Kalau yang anak SMP, kita itu menyadarkan siswa tersebut dalam teori BK yang saya pelajari dalam sekolah, itu kita harus mematik atau mengingatkan kembali, memberikan pertanyaan yang sebenarnya anak ini tuh bisa menjawabnya, hanya saja anak ini sudah lupa dengan motivasinya. Kita melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan si Robert, habis itu kita ajak untuk melakukan sosial, terus habis itu saya refleksi diri seperti ini ya, saya memberikan pertanyaan tematik agar dia menemukan solusinya sendiri. Karena apa? Anak remaja itu tidak akan mau digurui atau dinasehati yang terlalu lebih. Jadi di sini kan kita tugasnya memotivasi ya, bukan untuk mencari modelnya, memotivasi. Ya contohnya pernyataannya ada kita pematik ya, contoh pematiknya. Apa cita-cita peserta didiknya dari Robert? Nah, kalau cita-citamu seperti itu, seharusnya kamu seperti apa yang kamu lakukan. Itu adalah salah satu contoh pertanyaan pematik yang untuk mendorong dia, mengingatkan dia tentang motivasi dia agar tumbuh kembali, seperti itu. Jadi kalau anak remaja itu jangan sampai digurui, tapi kita tugasnya adalah mengingatkan kembali dengan pertanyaan yang memancing dia untuk kembali termotivasi dalam belajarnya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Silahkan kelompok 6. Ya, saya mewakili kelompok 6 ingin bertanya. Tadi kelompok 4 sudah memberikan contoh penerapan 3 teori di dalam kelas. Nah, bagaimana pendapat kalian atau opini kalian terhadap 3 teori tersebut? Begitu. Atau lebih tepatnya begini, dari 3 teori tersebut, menurut kalian teori manakah yang paling cocok atau paling baik diterapkan dalam pembelajaran di kelas? Begitu. Sudah, itu pertanyaannya. Boleh diulang ya, agak keras sedikit. Ini tidak terlalu dengar. Bentar ya, saya keraskan. Menurut pendapat kelompok kalian, dari 3 teori yang dijelaskan tadi, teori pembelajaran manakah yang paling cocok atau efektif dalam pembelajaran di kelas? Begitu. Menurut saya tergantung kondisi siswa di kelas. Kalau siswanya sudah expert sekali, ya bagusnya pakai model pembelajaran yang konstruktivisme. Karena di situ siswa benar-benar belajar terkait objek yang akan dipelajari itu. Sedangkan yang kognitif itu masih ada bantuan-bantuan dari
kalau saya mau menambahkan kalau itu teori belajar itu yang mana yang lebih cocok itu sesuai dengan tadi yang dibilang Pak Moro, mana yang lebih cocok dengan kondisi peserta didik. Jika peserta didiknya ternyata itu tidak aktif, berarti kita dorong peserta didik itu menjadi aktif menggunakan metode pembelajaran, bisa menggunakan kognitif sosial agar dia berinteraksi sosial dan bisa menggunakan konstruktivisme sehingga dia dapat mengkonstruksi dari pembelajaran tersebut runtut sesuai kemampuan dan siswa aktif sambil kita dorong seperti itu. Yang kurang mungkin Apa? jawaban kami. Sudah cukup? Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3. Ini bertanya mengenai soal yang ketiga ya. Dari pemaparan kelompok Anda, itu kan penyelesaian masalah kan hanyalah secara pendekatan personal ya. Padahal di soal itu kan bagaimana penyelesaiannya dalam kelas. Bagaimana kelompok Anda menyelesaikan masalah peserta didik yang mengalami masalah tersebut. Ada 4 ya, salah satu boleh. Penyelesaian tersebut dilakukan dalam kelas bagaimana? Adakah caranya? Mungkin itu saja bisa saya sampaikan atau yang saya tanyakan. Apakah saya boleh mengkonfirmasi pertanyaannya? Pertanyaannya dari Pak Suryo itu sendiri adalah kalau misal itu pendekatan personalnya ada di dalam kelas itu seperti bagaimana? Kalau seperti itu, nah kalau pendekatannya personal itu di kelas itu kita dekati anak itu langsung di dekat sampingnya, kita tanyakan, ngobrol pelan-pelan di sela-sela pembelajaran, itu termasuk adalah bentuk pendekatan personal. Masalah apa yang dia kesulitan dalam belajarnya atau masalah dia di luarnya, kita bisa lakukan pendekatan dengan mendekati siswa tersebut. Ya, baik, terima kasih. Cukup ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman yang sekiranya masih tidak jelas atau masih bingung terhadap penjelasan kami. Untuk menghemat waktu, apabila untuk kita presentasinya ditanya kekurangannya, kami mohon maaf. Terus cukup sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.